Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sholat subuh belum? Sudah. Oke, alhamdulillah ya. Di momen yang sejuk ini, udaranya nyaman dan juga penuh ketenangan, kita bisa berkumpul sholat subuh untuk mengikuti kegiatan keseharian kita dan yang paling kita sukai. Apalagi kalau bukan praktek Al-Quran ya. Dan ya alhamdulillah dengan suasana yang terang ini, semoga juga membawa ketenangan di hati kita, lebih-lebih kalau misalnya hati kita bahagia ketika menghafal Quran. Sehingga Al-Quran itu yang harapannya bisa tetap melekat, bisa tetap tenang di hati kita. Dan semoga seperti itu juga hafalan kita. Dan ya, supaya menghemat waktu langsung saja. Setelah ini silakan antum buka Al-Qurannya masing-masing. Kita mulai dengan tilawah sendiri-sendiri ya. Jangan lupa dimulai dengan baca Al-Fatihah. Setelah itu antum bisa mulai menghafal Al-Quran masing-masing. Ada. Ya, kenapa antum diem aja? Hei. Oh gitu. Emang boleh sebelum ini? Dipikir-pikir. Hafal Al-Quran kalau lagi bengong, kalau lagi cemberut, Al-Quran bisa masuk gak ke hati? Udah Ustaz, orang hatinya aja nggak bahagia, mana bisa Al-Quran masuk. Betul itu. Baca Al-Quran harus tersenyum dan bahagia. Oh ya tentu, emang ya. Seperti di awalan tadi, kalau kita lagi baca Al-Quran itu harus tersenyum, harus bahagia gitu. Sehingga Al-Quran itu bisa tenang, karena kalau kita tahu ya teman-teman itu tersenyum itu bisa ngeluarin hormon kebahagiaan, namanya endorfin. Kalau misal endorfin itu keluar, gitu, keseharian kita itu bisa kita jalani dengan lebih semangat, bisa lebih mood gitu. Apalagi kalau misalnya Al-Quran, kalau kita udah tersenyum, udah nyaman, Al-Quran bisa lebih nyaman di hati kita. Itu. Makanya kita harus tersenyum. Ada hadis ini. Oh, ada banyak tentang hadis ini. Salah satunya yaitu hadis Rasulullah ya, yang ada di kitab Bukhari, Sahih Bukhari. Kalau misal Rasulullah itu ketika bertemu dengan sahabat-sahabatnya, beliau itu selalu menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, wajah yang berseri-seri. Contoh hadisnya seperti ini. Ya, hadis ini ada di kitab Sahih Bukhari di juz 4 nomor 2035. Bunyi hadisnya seperti ini. An Jaririn radhiyallahu anhu qala ma hajabani yaum Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Yang artinya dari Jarir radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, tidak pernah Rasulullah itu melarangku untuk menemui beliau setelah Jarir ini masuk Islam. Dan Rasulullah tidak pernah memandang sahabat-sahabatnya itu kecuali dalam keadaan tersenyum berseri-seri. Dan dari sini sahih, ada di Sahih Bukhari. Selain itu ya, selain karena Rasulullah itu dinilai sahabatnya yang suka tersenyum, Rasulullah juga menilai kalau misal senyum ini termasuk contoh ya amalan yang sangat baik. Jadi ini terdapat di kitab Sahih Muslim juz keempat nomor 144. Bunyi hadisnya seperti ini. An Abi Dzarin qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW itu bersabda kepada Abi Dzar ini. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyepelekan suatu kebaikan meskipun kalian hanya melihat saudara kalian ya dalam keadaan
wajah yang berseri-seri. Jadi tersenyum itu ya kurang lebih amalan yang tersimpel, ya paling simpel. Namun itu adalah nilainya berupa kebaikan yang luar biasa seperti itu. Al-Quran pada 11 kita harus bahagia. Wah, ya selain pada Al-Quran, pada siapa lagi kita harus tersenyum bahagia gitu? Ada, kepada orang lain kita harus membuat orang lain itu merasa bahagia. Namun ya kalau misal kita kategorikan ya, jika senyum itu cara untuk membuat orang lain bahagia, namun levelnya menengah. Kalau misal kita main game kan, ini senyum itu cara membahagiakan orang lain, level menengah. Namun ada lagi nih satu amalan ya, ketika kita kerjakan itu membuat orang lain merasa bahagia, levelnya up. Nah, itu adalah salah. Dan ini sunnah. Jadi ketika kita salam ya, adapun disebutkan di salah satu hadis, di hadis Sahih Bukhari. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari tersebut ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan dikatakan beriman sampai kalian mencintai sesama saudara kalian. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian saya tunjukkan ya suatu amalan yang ketika kalian lakukan itu membuat saudara kalian itu merasa nyaman dengan kalian dan membuat kalian saling mencintai. Terus para sahabat pun mau, apa itu Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim ya, dalam Sahih Muslim juz 1 nomor 93. Jadi gimana, masih mau cemberut? Enggak, oke, luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan tilawah kita.